Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Jalianti dari kelas RA1 Prodi PGSD dengan NIM 220154. Saya di sini ditugaskan oleh Bu Maulina Rahayu untuk menjelaskan salah satu tugas materinya, yaitu mata kuliah pedagogik. Saya di sini akan menjelaskan tentang filosofis pendidikan. Pengertian landasan filosofis pendidikan ada dua istilah yang terlebih dahulu perlu kita kaji dalam rangka memahami pengertian landasan pendidikan, yaitu istilah landasan dan istilah pendidikan. Filosofis berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas suku kata philein atau philos yang artinya cinta dan sophles atau sophia yang artinya kebijaksanaan, hikmah, ilmu, kebenaran. Cara maknawi filsafat dimaknai sebagai suatu pengetahuan yang mencoba untuk memahami hakikat segala sesuatu untuk mencapai kebenaran atau kebijaksanaan. Untuk mencapai dan menemukan kebenaran tersebut, masing-masing filosof memiliki karakteristik yang berbeda antara yang satu dengan lainnya. Demikian pula, kajian yang dijadikan objek telaah akan berbeda selaras dengan cara pandang terhadap hakikat segala sesuatu. Pendidikan, sebagaimana telah dikemukakan dalam pendahuluan, hakikat pendidikan tiada lain adalah humanisasi. Tujuan pendidikan adalah terwujudnya manusia ideal atau manusia yang dicita-citakan sesuai nilai-nilai dan norma-norma yang dianut. Contoh manusia ideal yang menjadi tujuan pendidikan tersebut antara lain yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, terampil. Sebab itu, pendidikan bersifat normatif dan mesti dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, landasan filosofis pendidikan. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa landasan filosofis itu pendidikan adalah asumsi filosofis yang dijadikan titik tolak dalam rangka studi dan praktek pendidikan. Sebagaimana telah Anda pahami, dalam pendidikan mesti terdapat momen studi pendidikan dan momen praktek pendidikan. Melalui studi pendidikan antara lain, kita akan memperoleh pemahaman tentang landasan-landasan pendidikan yang akan dijadikan titik tolak praktek pendidikan. Selanjutnya, landasan filosofis pendidikan, idealisme, realisme, dan pragmatisme, yaitu ada 3 landasan. Yang pertama, idealisme. Idealisme Plato adalah tokoh pertama yang mencetuskan ide idealisme. Idealisme merupakan aliran filsafat yang berpendapat bahwa objek pengetahuannya sebenarnya adalah ide. Idealisme mengatakan bahwa realitas terdiri dari ide-ide, pikiran-pikiran, akal atau jiwa. Dan yang kedua, realisme. Aliran filsafat realisme merupakan pemikiran murid Plato yang bernama Aristoteles. Wisma adalah aliran filsafat yang memandang bahwa dunia materi di luar kesadaran ada sebagai suatu yang nyata dan penting untuk dikenal dengan mempergunakan kemampuan intelektual yang dimiliki manusia.
Dan yang terakhir itu ketiga, pragmatisme, yaitu aliran filsafat realisme, merupakan pemikiran murid Plato. Realisme adalah aliran filsafat yang memandang bahwa dunia materi di luar kesadaran ada sebagai suatu yang nyata dan penting untuk dikenal dengan mempergunakan kemampuan. Selanjutnya, intelektual yang dimiliki manusia. Selanjutnya itu memahami filsafat pendidikan, yaitu filsafat dan pendidikan adalah dua gagasan yang berbeda, maka perlu untuk mendefinisikan filsafat terlebih dahulu sebelum menjelaskan filsafat pendidikan. Filsafat diciri khas sebagai pandangan hidup seseorang sepanjang hidupnya di dunia. Selanjutnya yaitu pentingnya filsafat pendidikan. Tujuan filsafat pendidikan mengatakan menginspirasi, menganalisa, resolusi, dan menyelidiki. Dapat disimpulkan bahwa filsafat pendidikan dan pendidikan sangat erat kaitannya dan tidak dapat dipisahkan, karena tujuan pendidikan adalah tujuan filsafat, yaitu kebijaksanaan, dan alat filsafat adalah sarana pendidikan, yaitu pencarian yang akan mengantarkan manusia kepada kebijaksanaan. Selanjutnya, ruang lingkup filsafat pendidikan. Penjelasannya yaitu filsafat adalah teknik untuk memeriksa secara kritis masalah yang dihadapi orang setiap hari dan untuk mengembangkan solusi yang efektif untuk semua masalah yang muncul. Tujuan filsafat secara keseluruhan adalah menyampaikan kepada orang-orang pemahaman tentang ide-ide, ideal, dan esensial yang dapat mereka terima tentang konsep-konsep ideal dan mendasar tentang kehidupan yang memungkinkan manusia untuk menemukan kebahagiaan. Selanjutnya ada beberapa contoh filsafat pedagogis. Ruang lingkup filsafat pedagogis yaitu ada 7. Yang pertama, guru. Guru itu yakni subjek yang melaksanakan pendidikannya. Yang kedua, pelajar. Pelajar itu merupakan objek pendidikan ketika melakukan kegiatan pendidikan. Yang ketiga, materi pendidikan, yaitu sumber belajar atau pengalaman disusun secara umum dan logis untuk diprestasikan atau dikomunikasikan dengan siswa. Yang keempat yaitu tindakan pendidikan. Tindakan pendidikan saat bekerja dengan atau merawat siswanya pendidikan terlibat dalam berbagai perilaku yang secara kolektif disebut sebagai tahdib. Yang kelima, metode pendidikan, yaitu metode pendidikan adalah suatu cara untuk menyebarkan ilmu pengetahuan kepada peserta didik yang berkaitan dengan bidang pendidikan. Tujuan metode ini adalah untuk mengelola, memproses, dan menyampaikan isi instruksional dengan cara yang memudahkan siswa untuk merasakan menginternalisasi. Selanjutnya yang keenam yaitu penilaian dan tujuan pendidikan. Penilaian adalah sistem yang digunakan dengan siswa untuk menilai seberapa baik mereka telah belajar. Penilaian pendidikan sangat tergantung pada tujuan pendidikan. Dan yang terakhir, ketujuh, adalah alat pendidikan.
dan lingkungan pendidikan, yaitu sarana yang membantu penerapan pendidikan adalah lembaga pendidikan dan lingkungan pendidikan. Segala sesuatu yang melingkupi dan menunjang terselenggaranya pendidikan dianggap sebagai bagian dari lingkungan pendidikan. Mungkin cukup sekian penjelasan pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya masih tahap pembelajaran. Bila ada kata-kata salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.